Oke, selamat malam Dokter Franky. Yuk, malam-malam. Dok, sebagai seorang masyarakat umum, dokter melihat permasalahan sekarang lagi ramai dibicarakan antara Erin Taulani dan ART-nya melihatnya seperti apa sih dok? Oke, jadi untuk kasus ini sebenarnya kita harus melihat kasus ini secara kepala dingin dan dengan empati ya. Nah, jadi kita kan nggak boleh ngejudge seseorang, atau misalnya untuk kasus-kasus seperti ini kita kan nggak bisa lihat hanya sepotong-sepotong, atau misalnya kita hanya melihat dari video-video potongan, terus gambar-gambar potongan, kemudian narasi dari salah satu pihak, satu sisi aja gitu kan. Karena ini ada proses-proses yang harus dilalui, misalnya kayak sekarang yang setahu saya ya itu sudah masuk ke ranah hukum gitu kan, berarti kan perlu ada nanti ada pembuktian, ada klarifikasi segala. Nah itu berarti nanti itu ya diharapkan lebih bijaksana dan dalam berpendapat menunggu hasil keputusan gitu kan. Nah tapi dari sisi medis ini menurut pendapat saya ya, jadi dari sisi medis itu kan yang paling utama ini untuk kasus umum seperti ini ya, jadi enggak ke salah satu pihak, atau misalnya enggak tentang individunya, tapi ini secara umum ya jawabnya. Jadi secara umum untuk kasus-kasus seperti ini biasa kan pertama kalau dari korban otomatis cedera fisik. Cedera fisik itu kan harus dicek apakah benar ada cedera fisik dalam kasus seperti ini gitu ya. Nah, kemudian selain cedera fisik, keselamatan fisik otomatis juga ada masalah psikologis atau mental gitu kan. Nah, kasus psikologis atau mental itu bukan hanya dari sisi korban, tapi juga dari sisi yang dilaporkan. Kan bisa aja tekanan, terus depresi, stres, cemas, nggak bisa tidur, terus habis itu mendengar kayak tekanan dari keluarga, omongan-omongan netizen segala macam. Nah itu kan bisa mempengaruhi kualitas hidup juga gitu ya. Nah jadi kalau ditanya, kalau menurut saya beropini itu masyarakat, netizen itu boleh beropini, tapi harus dengan empati juga. Dan kita harus tunggu gitu loh, supaya jelas, karena kasus ini kan kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja. Kita harus tunggu hasil dari kan ini udah masuk ke ranah hukum, jadi hasil dari keputusannya dari tadi pembuktian, penyelidikan segala macam dari pihak yang berwajib, yang hasilnya seperti apa gitu ya. Karena untuk kasus-kasus seperti ini menurut saya itu penyelesaiannya enggak hanya dengan pembuktian, tapi juga kemanusiaan. Jadi maksudnya diharapkan semuanya itu diberikan ketenangan, kesehatan, terus penyelesaiannya itu jadi diharapkan dapat penyelesaian dengan lebih baik, itu dengan kepala dingin, kemudian dengan hati yang tenang, terus dengan empati, kemudian dengan lebih bijaksana untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu. Karena netizen itu kadang-kadang nggak sadar, walaupun hanya satu ucapan atau satu kalimat itu, kalau misalnya emang keadaan lagi kayak gini, otomatis akan menambah luka psikologis itu, dan itu nggak sederhana gitu, walaupun hanya satu kalimat, hanya satu orang saja gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus yang konflik pribadi ini masuk ke ruang publik kan, itu tekanannya akan berlipat-lipat tuh, ya kan? Bayangin aja, diomongin orang terus, dihakimin orang, ya kan? Terus habis itu habis stres, terus tekanan keluarga belum, ya kan? Dan sebagainya. Nah, dari sisi itu stres yang berkelanjutan itu, kalau dari sisi medis, kortisolnya akan meningkat. Kortisol meningkat otomatis imun tubuhnya turun. Terus habis itu stres yang berlebihan otomatis memicu imun tubuh menurun, otomatis berbagai macam penyakit juga bisa datang. Terus belum yang lambung, terus yang GERD, terus habis itu sakit kepala dan sebagainya gitu. Jadi ya diharapkan itu masyarakat lebih wise, bijaksana, kemudian untuk menanggapi kasus-kasus seperti ini. Boleh beropini, tapi harus berempati, kemudian tunggu hasil keputusan dari pihak yang berwenang. Terus habis itu tadi jangan lupa
jangan hanya melihat potongan, video potongan atau berita sepotong-sepotong atau narasi dari satu sisi, karena kan ini ada yang banyak yang perlu dibuktikan, ada klarifikasi dan sebagainya. Oke dok, kalau kita pikir ini sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan cukup ringan ya. Permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara jalan damai. Menurut dokter, kalau untuk melakukan restoratif justice ini seperti apa sih? Cukup wise nggak sih menurut dokter, seperti apa dok? Oke, berarti kalau masa ringan atau enggak itu kan setiap orang punya pandangan masing-masing ya, sudut pandang tiap orang beda-beda, itu relatif gitu loh. Nah, kemudian kalau untuk masa restorasi justice segala macam itu kan itu ranahnya di bagian hukum lah ya. Nah, itu yang jawab nanti orang yang berkompeten di situ. Tapi kalau menurut pendapat saya gini, tadi diharapkan itu semuanya diberi ketenangan, kesehatan, dan penyelesaian yang baik ya. Jadi otomatis secara penyelesaian dengan lebih baik, kemudian lebih bijaksana, kepala dingin, lebih tenang hatinya, kemudian lebih empati. Jadi otomatis diharapkan kasus-kasus seperti ini penyelesaiannya itu lebih baik, lebih kekeluargaan lah gitu. Tapi ya itu kan dari sudut pandang masing-masing, setiap orang beda-beda. Itu kalau menurut pendapat saya. Oke dok, mungkin terakhir dok dari saya, mungkin ada sedikit harapan buat mereka berdua apa dok? Harapannya gini, ini kan kalau dari sisi medis jelas ada masalah fisik ya. Jadi itu mah yang paling penting keselamatan dulu, keselamatan fisik dan kesehatan masing-masing ya. Jadi dari kedua belah pihak itu kesehatan dan keselamatan dulu. Terus kemudian masalah psikologis itu kan berpengaruh. Jadi dari kedua sisi juga pasti kan sama-sama mempunyai kayak tekanan, kemudian lebih banyak pikiran, terus jangan sampai stres yang berkepanjangan gitu kan. Nah, jadi yang mesti dilakukan misalnya nih, kalau emang ada masalah, nih kalau misalnya ada masalah fisik itu otomatis harus dijaga keselamatan fisiknya. Kalau misalnya perlu pendampingan profesional untuk masalah psikologisnya itu sah-sah aja dan itu boleh. Kemudian kalau perlu pendampingan dari support dari keluarga, teman-teman dekat juga boleh. Kemudian kalau emang sangat mengganggu, akan lebih bijaksana kalau kadang-kadang tidak menanggapi atau tidak membaca komentar-komentar negatif yang ada di sosmed gitu kan, karena itu berpengaruh tuh ya kan. Nah kemudian diharapkan lebih membuka diri, lebih bijaksana gitu kan, supaya saling memaafkan dan mudah-mudahan penyelesaiannya jadi lebih baik. Oke dok, thank you dok.